Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah malam ini ketemu lagi bersama Tony LC Bogor ya, bersama Syekh Raden, bersama teman-teman Tony LC Bogor. Malam ini alhamdulillah Tony LC Bogor sang penantang misteri atau sang menguak misteri berada di daerah Ciaruten, Kabupaten Bogor, yang dimana berada di belakang kita ini adalah prasasti batu tulis, yaitu peninggalan zaman kerajaan Tarumanagara Gunawarman, yang kerajaan yang paling tua di tanah Jawa. Alhamdulillah malam ini kami akan menguak misteri di dalam batu tulis ini, sejauh mana misteri kekuatan hal-hal gaib di dalamnya. Mari kita ikutin penelusuran tim Tony LC Bogor ya. Kita akan nanya-nanya ke narasumbernya yang ada di dalam. Yuk kita ikutin. Ini adalah udah nyampe ke komplek ataupun ke prasasti batu tulisnya ya. Kita sudah sampai di sini, tim Tony LC Bogor ya. Sudah sampai ke batunya. Saya aja orang Sunda nggak ngerti sama bahasa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kita taruh aja di sini, Mas. Setuju bisa pegang kamera? Iya. Iya, kita kan ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kita sudah berada di belakang ini prasasti batu tulisnya ya, yang cukup terkenal dari zaman ke zaman ya. Bahkan ini yang paling tua di antara batu tulis yang ada di Indonesia. Begitu Pak? Iya. Gitu. Di sini dengan Bapak siapa? Pak Gandhi. Dengan Pak Gandhi, yaitu juru kunci yang ada di prasasti batu tulis Ciaruten, Kabupaten Bogor ya. Di sini kita akan sedikit bercerita bersama Pak Gandhi, narasumber yang cukup lama Pak menjadi juru kunci di sini. Jadi juru kunci semenjak tahun 1987 meneruskan orang tua. Iya. Cukup lama juga ya. Nah, sekitar 30 tahunan. Awal mulanya Pak, keberadaan ini ditemukan oleh siapa? Seingat Bapak? Nah, kalau dari catatan sejarah, prasasti Ciaruten ini awal ditemukannya memang di pinggir sungai, di tepi sungai Ciaruten. Oh gitu. Pada tahun 1863. Yang mengatasnamakan penemunya yaitu N.W. Hopperman. Orang Belanda Pak ya? Orang Belanda, karena memang masyarakat di sini pun ada di bawah pengaruh kekuasaan Belanda. Belanda India. Berarti dari Sungai Ciaruten dibawa ke sini itu menggunakan alat apa ya? Nah, waktu pemindahan itu dilakukan pada tahun 1981. Alat yang dipakainya yaitu takel. Takel itu ya rangkaian 3 alat yang disatukan seperti seling, katrol, dan rantai untuk menariknya. Jadi memang masih manual. Zaman dulu dibantu dengan tenaga orang yang cukup banyak. Dan juga pengangkatan pada saat itu dibantu UI ya sama UGM, anak-anak mahasiswa pada saat itu. Bagian besar melibatkan masyarakat setempat ya, masyarakat di kampung ini. Kan dari Sungai Ciaruten dari sini berapa jauh Pak jaraknya? Kalau dari tempat yang sekarang, posisi ke tempat asalnya itu sekitar 50 meter. Cuma medannya memang agak begitu turun. Ya. Makanya pengangkatannya juga lebih lama gitu. Kurang lebih pengangkatan prasasti Ciaruten ini sekitar 2 bulan baru selesai. Lama juga ya. Lama. Kenapa
tempat ini menjadi titik batu ini di tempat apa ada ilhamnya dulu, apa ada petunjuknya dulu, apa ada wangsitnya dulu? Ya, kalau untuk penempatan ini memang ya ada bertujuan yang pertama untuk penyelamatan, kemudian supaya juga terjaga keamanannya. Nah, kenapa letak batu ini di sini ditempatkan? Jadi memang ini salah satu kawasan ya, kawasan cagar budaya yang memang tidak jauh dari temuan-temuan dari benda yang lainnya. Ini bukan secara wangsit, bukan secara apa namanya ilham, bukan? Ya, kemungkinan ada ya, dari zaman sepuh-sepuh dulu itu memang ada. Jadi harus ditempatkan memang tidak jauh dari tempat asalnya. Oh, gitu, iya. Ini Bapak sedikit penjelasan apa mesti tentang aksara ini Sanskerta ya? Iya, Ini. aksara Sanskerta. Apa? Jadi ya tulisan Boleh maju ini sedikit, kamera? ini bahasa Sanskerta dengan menggunakan huruf Palawa. Jadi prasasti-prasasti peninggalan Raja Purnawarman itu ada 7 prasasti. Yang pertama ini yang dikenal dengan nama Ciaruten. Nah, di sini disebutkan bahwa Raja Purnawarman seorang raja yang gagah berani di dunia. Jadi Raja Purnawarman itu raja yang diagungkan dan dituliskan di 7 buah prasasti. Jadi beliau itu seorang raja generasi ketiga dari kerajaan Tarumanegara yang diagungkan di antara raja-raja yang ada pada saat itu. Salah satunya ini yang paling tua. Ya, paling tua di antara yang 7 prasasti itu. Bapak tahu yang sisanya 6 itu ada di mana? Kalau yang 2-nya lagi seperti dari sini tidak jauh ya, yang disebut situs kebun kopi, ya itu namanya prasasti Tapak Kaki Gajah. Kemudian yang ketiga ada di ujung kampung, namanya prasasti Pasir Muara. Sedangkan yang lainnya ada di beberapa wilayah, di Jakarta di Museum 1. Kemudian di dekat pertambangan emas yang disebut dengan prasasti Pasir Jambu. Terus di daerah Jonggol di Desa Sukamakmur prasasti Pasir Awi. Yang di Banten prasasti Munjul di Pandeglang. Pada jauh-jauh semua ya? Semua itu kan merupakan tanda perjalanan juga. Jelas raja waktu melakukan perjalanan dan menguasai wilayah gitu. Oh gitu ya, tapi cukup banyak nih, tapi yang paling tua ini paling ya? tua ini. Di sini sering kejadian apa Pak? Banyak yang penjara ke sini, penjara gitu. Ya kalau ini kan memang selain wisata sejarah ya untuk pendidikan para pelajar dan juga memang sebagai wisata religi juga. Itu dengan bertujuan ya memang mendoakan kepada pendahulu-pendahulu yang memang ikut memperjuangkan negara untuk kemakmuran negara dan kemakmuran rakyatnya. Jadi jangan salah kita jarah-jarah ke sesuatu tempat itu, jangan sampai meminta kepada benda atau benda ini dibuat oleh manusia. Kita harus meminta kepada Sang Maha Penciptanya. Dengan jalan syariat kita bertirakat atau mendoakan langsung di tempatnya gitu. Iya ya. Ini mah simbol aja. Ini kan simbol, ini kan berbentuk kalau bahasa ini mah dohir. Iya benar-benar. Ini ada kaki ini. Nah, ini kameranya. Nah, ini memang yang paling dia ada bacaan. Istilahnya paling misterius ya. Jadi para ahli coba yang itu. Banyak yang datang sini karena memang tertarik dengan adanya jejak kaki ini. Nah, ini memang kalau dilihat ya, ini merupakan tapak kaki asli. Asli raja. Kaki asli, kaki raja. Karena memang kalau dilihat dari alat pada zaman kerajaan ini belum berkembang yang namanya alat untuk melakukan ukiran atau apa itu belum ada. Ini jadi asli. Ini asli jejak beliau di zamannya. Jejak Sang Prabu. Dia mungkin ya kemungkinan dia memang
waktu perjalanan dan membuat tanda atau patilasan jejak kaki ini, generasi kedepannya ikutilah. Iya, iya, ada. Ikutilah kepemimpinan saya Iya, oleh generasi ke depan. Oh, ini lama apa nih Pak nih? Ini ada yang menyebutkan sebagai simbol tanda tangan sang raja juga. Oh. Karena memang di dalam bahasa Sanskerta tulisan seperti ini belum bisa diterjemahkan. Ini hanya diduga nah, sebagai akhir dari jejak kaki dan tulisan ini diakhiri. Jadi kan sebuah simbol tanda tangan. Oh, juga ya. Unik. Kalau kita perhatikan ini bentuknya juga sangat unik. Iya ya. Mirip kepala gajah. Iya, mundur dikit ya kamera. Iya, kita ambil. Nah, bentuknya sangat unik. Iya, ya. ini dari sini bongkol kepalanya, ini boleh belalai, dan ini iya, belalai. Betul ya. Ini kayak gajah ya. Gajah ini. Ya, oke, boleh kamera di shoot jauh. Ya. Ini adalah prasasti batu tulis Ciaruten, Kabupaten Bogor ya. Bentuknya ini seperti gajah ya, seperti kepala gajah. Tadi Pak Gandhi Raja Purnawarman itu adalah seorang raja yang menunggangi gajah, yang dibuktikan di dalam prasasti tapak kaki gajah. Iya. Jadi Pak Gandhi sudah menjelaskan sedikit banyaknya tentang prasasti Ciaruten yang ada di di Kampung Muara, Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Oh ya. Di sini sering ada yang ini nggak Pak, jarahnya menyimpang atau gimana itu? Bapak sering menikah? Nggak ada. Tujuan jarah itu kan bukan untuk meminta, melainkan mendoakan. Itu jangan salah penafsiran. Kalau jarah-jarah ke suatu tempat itu. Benda itu tidak akan bisa memberikan. Yang memberikan itu memang sesuai doa-doa kita melalui Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat manusia harus menjalankan syariat. Iya, betul ya, benar-benar. Itu. Jadi jalannya dari sesama manusia juga. Jadi Pak Gani ini tadi menceritakan tentang sejarah kerajaan Tarumanegara ya. Ini adalah situs prasastinya batu tulis kerajaan Tarumanegara. Antara ribuan prasasti yang ada di Indonesia ini. Jadi kata Pak Gandhi, di antara ribuan di Indonesia, prasasti batu tulis inilah yang paling tua yang ada di Kabupaten Bogor, Ciaruten. Batu tulisnya. Itu. Ini bentuknya ini seperti kepala gajah ya, kalau diperhatikan dari jauh saya shoot. Tuh seperti kepala gajah ya. Nanti kita habis dari sini ada juga tapak kaki gajah yang ada di prasasti kebun kopi. Yang disebut prasasti kebun kopi. Prasasti kebun kopi. Nah inilah bongkahan batunya yang yang mirip dengan kepala gajah. Karena ini usianya udah ribuan tahun Pak ya. Ribuan tahun. Jadi ini usianya 1700 tahun. Boleh Mas Bejo merasa energinya atau Pak Cheng Hu boleh masih energinya, nggak apa-apa. Ini ada Pak Cheng Hu atau Cheng Hu yang akan merasakan energinya. Energi ini menurut pendapat saya pribadi ya, sebagai pengurus ya juru kunci ya, aura-aura energi yang ada di sini memang positif ya, benar ya. Itu apa Cheng Hu akan membuka tabir batu tulis. Mudah-mudahan saya minta izin sama juru kunci, silahkan kepada Bapak, mudah-mudahan saya akan mengadakan mediumisasi. Mudah-mudahan ada tersa dan kuasanya dari Allah yang nantinya akan menjadi suatu renungan bagi kita. Kalau memang hal-hal yang positif mungkin kita ambil, yang negatifnya yang tidak buang jauh-jauh. Mudah-mudahan malam ini Allah kuasakan saya akan melaksanakan mediumisasi, akan bersilaturahmi dengan Sohibul Karamah sebagai para syuhada, para sholihin, para tabiin, dan semua yang ada di jajaran para pahlawan
yang ada wabil khususon yang ada di wilayah Tata Sunda dan yang ada di wilayah Ciaruteun, Batu Tulis, Bogor. Dan mudah-mudahan dengan berkat dan kuasanya Allah ini bisa terlaksana dengan secara baik dan secara hikmah dan bisa diambil suatu pelajaran bagi kita agar kita lebih bertakwa kepada Sang Pencipta, karena pada dasarnya semua ini Allah memberikan kekuasaan kepada makhluk itu ada tahapan ya itu, dan tidak akan Allah samakan kekuasaan itu. Dan apabila Allah telah memberikan suatu kekuasaan kepada makhluk, dan mudah-mudahan nah kita pun akan diberikan suatu kekuasaan juga sama Allah, seperti halnya beliau seorang syuhada, sholihin, tabiin, dan mudah-mudahan kita mendapatkan suatu percikan-percikan yang sifatnya baik. Itu saya minta izin. Nah, jadi Cheng Ho ini mau medium misalnya di sini apa di tapak gajah? Gimana? Saya akan mencoba di sini dulu. Ya. Jadi Cheng Ho ini akan mencoba mediumisasi apa namanya aura positif, ini akan masuk ke dalam insya Allah ketuanya Cheng Ho. Dan di sini kita akan menggali sedikit informasi yang mudah-mudahan insya Allah dengan izin Allah bisa. Nanti boleh Pak Gandhi tanya jawab kepada yang masuki raga Cheng Ho ini. Ya, kali ini Cheng Ho lagi mencoba mediumisasi. Oke. Assalamualaikum sampurasun. Sampurasun. Sampai. Aya naon, ieu aya naon? Aya naon ieu teh? Apa aya naon? Kayak dia ge hayang silaturahmi wae. Aki teh nu ti mana? Aki sana namina. Namina saha? Aki mah lamun ngomong nami sok isin. Pan aya nami mah sebatang prayogi. Isin nanti. Isin. Nyariosna isin. Isin teh isin kunaon atuh? Nama malu ya? Ya, pengen tahu namanya. Nya ayeuna nya aki masian terang. Nya masian terang ka anjeun nu aya di dieu. Sanya-nyana ayeuna teh kaayaanana. Ayeuna geus mulai hakabeh ge geus mulai jelema geus lalieur. Lalieur ayeuna jalma teh geus lalieur. Geus loba pisan anu teu eling. Loba pisan nu teu eling ayeuna teh. Tahun yang masuk aki siapa? Macam teu eling. Geus loba nu mopohokeun nya. Geus loba nu mopohokeun. Yen aya sajarahna ayeuna anu aya di dieu. Sajarah ieu teh lain sajarah leutik. Sajarah nepikeun ka Nusantara ieu teh aya. Sajarah dunya. Ieu bangsa lain nyaho kana sajarah ieu. Bangsa sorangan poekeun kana sajarah nu aya di dieu. Jadi loba jelema anu poho kana Purwadaksina. Poho kana Purwadaksi poho.
Nah, kulantaran anak ayah cirina ieu teh ti yang Prabu Purnawarman teh sebagai pangeling-eling ulah teh urang teh ulah septikeun ka mopohokeun jati diri urang tina kasundaan urang. Iya. Sajarah teh memang sangat penting. Jadi sajarah eta teh kan ngarupakeun identitas keagungan bangsa urang sorangan. Gitu kan? Nya laras pisan. Nya, tapi tinggalan ti karun teh ku urang teh kudu wajib dimumule, dipusti-pusti, kan ulah ditigusti. Ai nyuhunkeun mah tetep kanu kagungan, Pan. Nya. Teu aya nu kersa, Nya. teu aya nu kuasa. Lamun teh dikersakeun. Nah, teu aya nu kersa, teu aya nu kuasa. Angin nu kuasa nguasakeun sakabeh makhluk ge. La haula. Wala kuasa Teu daya teu upaya. ila billahil aliyil azim. Gubragna ka alam dunya teh urang teh teu nyandak manaon. Punten. Punten kanu aya di dieu. Punten. Yo orang kumpul dan aya di dieu kumpul. Kumpul. Oke, boleh diiniin Pak Majo, mau dipantau. Oke. Waalaikumsalam, Bajat TV. Wah. Tony. Tony. Kula nitip kana ieu tempat. Nitip kana ieu tempat. Sing lamun aya jelema anu teu bener. Ulah dibere ka tempat. Ulah dibere asup ka tempat ieu. Ulah sedih ningalina. Ningalina buat sedih. Ayeuna loba anu teu bener. Loba anu teu bener ayeuna. Loba anu teu bener ayeuna. Ayeuna energinya teh loba anu teu bener itu mah teh. Lain nyusup galul napak tilas tina perjalanan sejarah dicokot hikmah lain kadinya kula nitip Ya. Ya, akhirnya Cheng Ho. Jadi ada yang kemasukan juga sih itu di luar. Ini satu tim ada yang kemasukan juga Tony ya. Tapi nanti itu apa? Kita lihat Tony, kayak Tony kemasukan. Kita lihat di sini yang kemasukan. Oke. Satu kru kemasukan Tony, kemasukan makhluk di sini. Apa Tan? Hei. Nggak eling-eling. Tony kemasukan satu makhluk di tempat ini. Ketika Cheng Ho tadi minimalisasi, Tony kena juga di sini. Oke. Oke Pak Gani, boleh sedikit cerita tadi apa yang memasuki raga Pak Cheng Ho? Oh, jadi Tadi kan dia nggak iya. nyebutin namanya ya. Iya. Mungkin Pak Gani bisa tahu lah gitu dari segi logatnya, dari segi caranya bicara gitu. ya dari segi logatnya ya, dan bahasanya itu dengan menggunakan bahasa Sunda. Jadi memang karuhun orang Sunda nu baheulana memang cicing di wilayah ieu, Oh, jadi- tinggal di daerah sini. Iya.
cuma dia berpesan, rawatlah tempat ini baik-baik, jangan sampai disalahgunakan Gunakan. banyak orang. Pesannya. Tapi emang kayaknya mengenal ya Pak Gani dengan sosok yang tadi masuk ke raga Pak ini Cheng Ho. Ya dari logat bahasanya sih kenal. Nah itu salah satu karuhun keturunan Beliau. bapak saya, kakek buyut saya. Oh, ya ya. Alhamdulillah ya. Jadi sudah sedikit bercerita bahwa ya sejarah itu jangan sampai dilupakan. Jangan sampai dilupakan. Nah, kalau Pak ini Cheng Ho gimana nih Cheng Ho tadi menanggapinya satu? Ya seperti hanya Bapak jadi kunci keterangan tadi betul adanya, bahwasanya apapun yang kita laksanakan, apapun yang terjadi pada saat ini sebenarnya itu menjadi suatu renungan bagi kita. Karena apa? Pada dasarnya manusia itu tidak ada daya, tidak ada kuasa apapun manusia. Seperti hanya sohibu karomah yang Allah telah berikan suatu kekaromahan, itu semata-mata bukan keinginan daripada sohibu karomah, tetapi Allah itulah juga yang memberikan suatu keistimewaan itu. Maka mudah-mudahan dengan kita berziarah kepada para leluhur kita, kepada para syuhada, para solihin, para tabiin, mudah-mudahan nas'aluhu subhanahu wa ta'ala, Allah senantiasa mempercikan juga kepada kita seperti hanya kebaikannya, kesolehannya, ketawaduannya. Gitu. Adapun hal-hal yang negatif, mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita, kita disingkirkan daripada pola hidup yang salah jalan itu. Itu pesannya. Seperti hanya saya pribadi, saya orang doib, saya orang bodoh, dan apapun yang terjadi itu bukan hanya kebisa saya, tetapi itu atas dasar kekuasaan Allah. Hanya itu saja kiranya saya mau. Jadi habis dari sini kita lanjut ke prasasti kebun kopi. Kita akan sedikit bercerita di prasasti kaki gajah ya Pak Gani ya. Jadi mungkin di sini cukup sekian ya penjelasan dari tadi dari Pak Gandhi, dari narasumber, terus ada juga nominalisasi dari Cheng Ho ya, satu karuhun yang ada di tempat ini yang masuk ke raga Pak Cheng Ho menjelaskan bahkan satu amanah menitipkan satu sejarah sampai jangan sampai dilupakan dan jangan sampai dirusak ataupun disalahgunakan ya Pak Gani ya. Iya. Gitu karena ini ada simbol tentang peninggalan sejarah yang sangat penting dari pendahulu kita untuk anak cucu cicit supaya mengenal satu perjalanan tentang perjalanan para beliau di zamannya. Alhamdulillah sampai sekarang pun masih ada, masih terawat gitu. Karena satu sejarah itu sangat berharga walaupun hanya satu titik. Oke. Untuk apa namanya penjelasannya di Cabutan Batu Tulis ini di peninggalan kerajaan Tarumanegara yang berada di Ciarudan Kabupaten Bogor ya, sama Jung Kunci Pak Gani tadi sudah menjelaskan sedikit banyaknya tentang sejarah yang ada di prasasti ini ya. Mudah-mudahan sedikit manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan kalian kalau misalkan ada niat atau ada ingin berkunjung ke sini silahkan aja datang ya. Sini ini terbuka, di sini jung kuncinya Pak Gandhi ya yang memegang prasasti ini ya jung kuncinya. Mungkin itu saja ya buat penelusuran misteri malam ini. Tony LC Bogor sama tim dan Pak Gandhi yang sudah menemani kita malam ini. Nanti juga udah sedikit negosiasi dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan dari live kami malam ini ya, karena kami pun manusia biasa luput dari salah dan dosa ya. Pak Gani, alhamdulillah Pak Gani, kita akhir aja malam ini
dari mohon maaf ya Pak Gani ya tadi ya. Iya, sama-sama. Ya, ini Pak Gani jok kunci, kalau yang mau datang sini ini jok kuncinya Pak Gani. Ya silakan aja datang aja. Ciaruten ya. Oke, saya Raden bersama Pak Gani dan tim Tony LC Bogor mengucapkan terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di lain waktu di live misteri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Warahmatullahi wabarakatuh. Rampe.